Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafta Ashifa dengan NPM 240110301014 Saya mahasiswa dari Universitas Syah Kuala, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari artikel yang berjudul Determinants of Intention to Adopt Equality Business Financing During the COVID-19 Pandemic, a Malaysian Perspective, sebagai tugas final mata kuliah Akuntansi Syariah. Pandemi COVID-19 menjadi titik balik besar bagi sektor keuangan di dunia. Di seluruh dunia, termasuk keuangan syariah. Di tengah ketidakpastian ekonomi, banyak masyarakat mulai mempertanyakan sistem pembiayaan seperti apa yang paling adil, aman, dan sesuai nilai Islam. Salah satu bentuk pembiayaan yang dianggap ideal sebenarnya adalah pembiayaan berbasis ekuitas, yaitu sistem yang menekankan prinsip bagi hasil dan kemitraan, bukan bunga atau margin tetap sebagai di perbankan konvensional. Namun, menariknya, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Amira Muhammad dan Muhammad Yasis Ali Basrah pada tahun 2022 menunjukkan bahwa meskipun sistem ini adil dan sesuai prinsip syariah, tingkat adopsinya masih rendah. Artinya, masih banyak masyarakat yang belum tertarik menggunakan pembiayaan berbasis ekuitas, terutama selama masa pandemi. Penelitian tersebut mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi hal itu. Faktor pertama adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah. Banyak orang belum benar-benar paham bagaimana mekanisme bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah bekerja. Karena kurangnya pemahaman, masyarakat lebih cenderung memilih produk yang mereka anggap mudah, seperti mudharabah, di mana harga dan cicilan sudah pasti. Padahal, kalau dipahami lebih dalam, sistem berbasis ekuitas justru lebih mencerminkan nilai keadilan karena risiko dan keuntungan dibagi secara profesional. Faktor kedua adalah persepsi terhadap risiko. Bagi sebagian besar masyarakat, pembiayaan berbasis ekuitas dianggap memiliki ketidakpastian tinggi. Karena merasa khawatir kalau hasil usaha menurun, mereka juga akan ikut rugi. Sementara dalam sistem murabahah, angka tetap dan jelas dari awal. Padahal dalam Islam, konsep bagi hasil justru mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan kebersamaan dalam menanggung resiko. Jadi, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk memberikan edukasi bahwa sistem ini aman selama dijalankan dengan prinsip transparansi. Faktor berikutnya adalah tingkat kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Kepercayaan ini sangat penting karena tanpa kepercayaan, masyarakat tidak akan mau bermitra. Ketika lembaga keuangan dianggap jujur, profesional, dan amanah, masyarakat akan lebih yakin untuk ikut serta dalam pembiayaan berbasis ekuitas. Sebaliknya, kalau lembaga dinilai kurang transparan, rasa ragu akan muncul, dan masyarakat cenderung kembali ke sistem konvensional. Dan yang terakhir, penelitian ini juga menyoroti tingkat religius atau kesadaran spiritual seseorang. Semakin tinggi kesadaran keagamaannya, semakin kuat pula dorongan untuk memilih sistem keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Orang yang memahami bahwa transaksi keuangan juga bagian dari ibadah akan lebih berhati-hati memilih produk yang halal dan berkeadilan. Dari keempat faktor ini, bisa disimpulkan bahwa niat seseorang untuk mengadopsi pembiayaan berbasis ekuitas tidak hanya dipengaruhi oleh sisi ekonomi, tapi juga oleh pemahaman, kepercayaan, dan nilai-nilai Islam yang dipegangnya. Selama pandemi, faktor psikologi dan sosial seperti rasa aman dan kepercayaan terbukti punya pengaruh besar terhadap keputusan finansial. Itulah mengapa lembaga keuangan syariah perlu memperkuat edukasi publik dan meningkatkan transparansi dalam setiap akad. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya melihat keuangan syariah sebagai alternatif dan sistem konvensional, tetapi sebagai solusi yang benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam Islam. Jadi, itu dia materi yang dapat saya sampaikan dari analisis saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika kalian suka dengan video ini boleh di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.